Di era digitalisasi saat ini, mudahnya untuk mengakses dan mengetahui informasi dari berbagai bidang. Maka perlu ditingkatkan literasi digital agar tidak termakan informasi atau berita yang bersifat hoaks. Lantas, apa sih literasi digital itu? Literasi digital yang saat ini marak diperbincangkan masyarakat, yaitu kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan media massa dengan bijak dan efektif, serta luasnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengakses dan menganalisis informasi atau berita, membuka luas kesempatan bagi generasi muda untuk berpikir kritis, kreatif, dan produktif, karena teknologi juga memungkinkan untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Dengan meningkatkan literasi digital, kita dapat memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dari berbagai bidang seperti ancaman siber, pencarian informasi secara efektif, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Lihat nih, katanya vaksin menyebabkan penyakit aneh. Saya jadi takut. Iya nih. Iya ya. Iya tuh Suci, kayaknya berita itu hoax deh, jadi harus perlu berhati-hati, jangan mudah percaya, kita harus cek dulu kebenarannya. Betul kata Sukma tadi. Sekarang banyak sekali hoax yang beredar di media sosial. Sebelum menyebarkan atau mempercayai informasi, kita harus verifikasi dulu informasi tersebut. Misalnya dari website resmi atau lembaga pemerintah. Jadi gimana nih cara ngeceknya? Kan banyak banget tuh informasi yang beredar di internet. Ada banyak cara Linda, contohnya seperti kita lihat dari website, berita, situs resmi, terus kita kan ada tuh tanggalnya, tanggal terbitnya kapan, nah kita bisa lihat dari situ, jadi kita bisa lihat kebenaran berita itu hoax ataupun benar asli itu ceritanya, jadi kita nggak usah percaya kali itu beritanya benar, kita tuh mungkin harus lebih gimana ya, lebih teliti, lebih paham, memahami yang mana hoax, yang mana bukan, gitu loh. Ternyata memang bahaya ya hoax itu. Bisa bikin panik dan membuat keputusan yang salah. Saya jadi takut buat vaksin gara-gara berita itu. Betul banget Suci. Hoax bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hoax juga bisa memicu konflik sosial. Jadi kita semua harus waspada terhadap penyebaran hoax. Harus teliti banget ya sebelum percaya berita-berita di medsos itu. Pasti dong, pastinya kita tuh lebih pintar menanggapi di website, di mana situs-situs itu kita lebih pintar memahami itu. Kita tuh nggak boleh mudah percaya. Kalau kita mudah percaya, kita tuh terjerumus ke situ. Kayak ada berita hoax nih, dengar-dengar kita langsung percaya. Jadi kita tuh terbawa di suasana itu. Jadi nggak baik juga buat kita pastinya. Kita kan bisa melihat dari situs resmi, website dan lainnya. Jadi intinya kita lebih paham, lebih mudah memahami hal tersebut, gitu deh. Terima kasih ya teman-teman. Sekarang saya lebih paham. Jadi kita semua punya peran untuk melawan hoax. Dengan bijak menggunakan media sosial, kita bisa menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bertanggung jawab. Di era digital ini, kita dibanjiri informasi setiap hari. Tapi apa semuanya benar? Berpikir kritis itu penting. Ini bukan soal jadi skeptis terus-menerus, tapi tentang memilah mana yang fakta, mana yang hanya opini, dan mana yang bisa jadi hoax. Misalnya kamu lihat berita viral. Sebelum langsung percaya, coba tanya diri kamu, siapa yang menulis ini? Apa sumbernya bisa dipercaya? Apakah judulnya terlalu provokatif? Sekarang banyak alat yang bisa bantu kamu cek fakta. Situs seperti Turnback Hoax atau Google Fact Check gampang diakses. Jadi, mulai lebih bijak. Jangan biarkan diri kita gampang terpengaruh. Berpikir kritis itu kunci supaya kita tidak terjebak dalam lautan informasi palsu. Jangan lupa, kebenaran itu tidak selalu datang dari yang paling viral. Mulai cek fakta sebelum share. Mari jadi generasi yang cerdas.